Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du, jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, cerdik pandai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, keluarga besar Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya berikut banom-banomnya yang dimuliakan, yang ditakzimkan, Pak Sekcam bersama jajaran Muspika, bapak-bapak dari TNI Polri, para kepala desa, khususnya kepala desa Sidomulyo, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, bapak-bapak dari Linmas, sahabat Ansor, sahabat Banser yang kita banggakan. Mas operator, tolong volumenya diangkat dikit. Kalau udah pas, nggak usah diutek-utek terus. Saya tahu memang tugas Anda utek-utek pentil. Pentil itu cuman kalau udah enak nggak usah dirubah-rubah. Bil khusus yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, tokoh kita, bapak kita, beliau Bapak Haji Saifuddin Aswari Rifai, sarjana ekonomi, yang menjadi wasilah hadirnya saya di majelis ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai Allah kesehatan zahir batin, dipanjangkan umur dengan keberkahan, diberikan kekuatan untuk bisa membawa Sumatera Selatan ke depan lebih baik dan lebih barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, saudaraku, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, dengan khidmah dan khusyuk serta ikhlas mengikuti hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Kok gak pati semangat ya?
Mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Karena iman itu mutiara terpenting bagi manusia. Orang yang paling hebat, orang yang paling cerdas adalah orang beriman. Karena orang beriman itu mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Saya ulang, karena kayaknya jamaah belum pada konsentrasi, jadi nggak bisa menangkap dan memahami apa yang saya sampaikan. Apalagi ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih pada tertegun dan terpesona memandang saya. Maka tolong diperhatikan karena waktu kita sangat terbatas, sementara materi yang ingin saya sampaikan lumayan panjang. Jadi diulang, orang beriman itu orang yang hidupnya paling cerdas, paling hebat, karena mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, itu namanya urip-uripan, derajate podo karo coro. Tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup, sebagaimana baiat yang tiap hari kita ucapkan minimal 5 kali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karenanya, jangan takut mati. Yuk sama-sama ikut jawab mati gitu. Yang gak ikut jawab, awas mati duluan. Jangan takut, terus jangan lupakan. Kok nggak semangat sih? Yang nggak semangat awas mati duluan. Jangan takut, jangan lupakan, selalu ingat, jangan cari, tapi rindukan. Kok rindukan mati? Ya, kematian kalau dirindukan akan terasa indah. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah Sang Kekasih sejati. Yuk semangat diulang. Jangan takut, karena setakut apapun kalau sudah tiba ajalnya ya pasti. Sing Jawa mangkane ojo wedi, tiwas wedi kaya apa nek wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Wani urip kudu wani. Kurang semangat, wani urip kudu wani. Padha karo wani mangan kudu wani. Ngisingo. Marep ngisinge bengok-bengok. Kenapa harus takut mati? Toh takut itu tidak menunda kematian, sebagaimana berani juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira yang takut matinya belakangan, yang berani matinya duluan? Enggak kan? Kadang-kadang yang takut matinya malah duluan, yang berani mati belakangan. Ada orang tua nasihatin anaknya, nak jangan jadi tentara, nak jangan jadi polisi, nak.
nanti kalau perang ketembak mati duluan. Tapi faktanya yang jadi tentara, yang jadi polisi ikut perang nggak mati-mati. Yang ngungsi kebom malah mati duluan. Nah, jangan jadi pilot, nak. Nanti menerbangkan pesawat jatuh mati. Padahal banyak yang jadi pilot umurnya awet. Yang di rumah di atas kasur ngeloni bojone mati. Gak usah takut mati. Mati itu gampang, mati itu mudah banget. Saking gampangnya anak-anak kecil aja bisa mati kok. Apalagi yang gerang. Mati itu mudah, maka mati nggak perlu kursus, nggak perlu pelatihan. Apa di sini ada pelatihan kematian? Lah iya, makanya dilanjut. Jangan lupakan, selalu ingat pesan Nabi, faktiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian dalam mengingat-ingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita harus selalu ingat mati? Gak boleh melupakan mati agar kita jadi orang baik. Para jamaah, orang yang selalu ingat mati, tidak melupakan mati, insya Allah jadi orang baik. Tapi kalau lupa akan mati, susah jadi orang baik. Mohon maaf, kenapa orang nakal? Karena dia lupa mati. Kenapa berbuat dosa? Karena lupa mati. Kenapa melakukan maksiat? Karena lupa mati. Coba kalau ingat mati, nggak akan nakal. Kalau ingat mati, nggak akan berbuat dosa. Kalau ingat mati, nggak akan maksiat. Anak-anak muda yang mabuk, bahasa Inggrisnya demen. Kenapa kok sampai Karena nggak ingat mati. Coba kalau ingat mati, botol minuman keras udah dibuka tutupnya, ciu. Kan kalau dibuka tutupnya tuh keluar bunyi ciu, makanya dinamakan ciu. Udah dipegang, tinggal minum terus mati. Mesti gak situ. Orang mau nyuri ingat mati, gak jadi. Mohon maaf, pejabat-pejabat yang mau korupsi kok ingat mati, gak jadi. Kenapa banyak yang korupsi? Ya emang gak ingat mati. Lagian punya jurus sakti. Pejabat sekarang sakti, bisa menghilang, bisa nabrak tiang listrik. Halo, coba kalau ingat mati, nggak akan korupsi. Maka kalau milih pemimpin, milih kepala daerah, apa itu bupati, apa itu gubernur, ya cari yang bersih dari korupsi. Woi, lihat rekam jejaknya, jangan lihat partainya. Partai ini urusan nomor 769. Lihat figur. Kalau cuma jualan pamflet, jualan baliho, ngapain dipilih? Itu biasanya nanti pilkada beda tipis sama pilkab. Kalau pilkada begitu lupa jadi, kalau pilkab begitu jadi lupa, wale. Tak jarang kok sampean ben konsentrasi. Halo, kalau pilkada begitu jadi lupa, kalau pilkab begitu lupa. Kan sekarang banyak tuh yang cuma jualan baliho, balihonya ada tapi orangnya nggak pernah datang. Mau nyalon aja nggak mau datang, apalagi ntar kalau udah jadi pasti petentang-petenteng. Nah, yang bener tuh yang model kayak gini, deket sama ulama, deket sama rakyat,
mau berjuang biayai pengajian, panitiane seneng ora bondo. Pengen Anwar Zaid datang ke sini lagi apa enggak? Pengen Anwar Zaid sering datang ke sini apa enggak? Menangkan dulu beliau. Soalnya sampean ora gelem urunan, modelnya njaluk gratisan. Saya lebih setuju model kayak gini daripada masyarakat kecil dibagi-bagi 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 tapi nggak ada manfaatnya. Coba kalau dipakai event kayak gini, ini manfaat untuk umat, pembangunan spiritual, manfaatnya zahir batin, betul? Biayanya yo ringan. Coba kalau mendatangkan grup band dari Jakarta, pakai artis-artis dari Jakarta, berapa biaya dikeluarkan? Nah, kalau mendatangkan kiai, loh, kalau kampanye pakai grup musik, pakai artis, itu cuma menang gebyarnya saja, hura-hura saja. Gak mungkin yang datang itu mau milih, wong dia pentingannya cuma kepingin nonton konsernya. Tapi kalau dikemas dalam sistem pengajian, diarahkan sama kiai, oh, rakyat itu dikualat sampai kiai. Makanya ya kudu ditambahi. Panitia aja dikasih tambahan, masuk kiai ini ora. Lagian ngumpulin umat sebanyak ini nggak mudah, Pak Aswari. Ngumpulin umat sebanyak ini nggak mudah. Betul, Bu? Makasih. Sorry, mau ngaji kayak gini ya karena ingat mati. Ini bekal untuk mati. Tapi kalau nggak ingat mati pasti nakal. Kenapa orang nakal nggak ingat mati? Kenapa orang berbuat zina nggak ingat mati? Coba kalau ingat mati nggak akan berbuat zina. Mau zina pasti nggak jadi. Udah bawa perempuan panggilan, perempuan nakal yang cantik, menik-menik, kinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, moblong-moblong, bahenol, denok-denok, debleng, cantik-cantik, bening-bening, udah cantik, bening, mulus, gak buruk-buruk ini ki. Namanya itu disebut PSK, ya, perempuan suka kelon. Ya, ada yang bilang WTS, wadah titip senjata. Kalau orang Jawa nyebutnya balon, sing bayar untuk kelon. Kalau di Jawa Timur sana disebut pelacur, disumpeli alat mancur. Malah istilah anak muda sekarang I love you, bukan I love you, I love you. Mari dilapi tinggal belayu. Udah bawa perempuan nakal, bening, celing, kinyis-kinyis, mingis-mingis. Sorry, itu bahasa Inggrisnya the lonte. Lontene wis jebablah. Loh. Arep meting kring, lah kok eling, kengko mati. Tepak meting kring, malaikat Israel datang dicabut nyawane, nggak akan jadi meting kring. Lah kok akhirnya jadi berbuat zina, nggak ingat mati, karena nggak ingat mati ya meting kring, celing kring, upluk. Wes, iki sing disorake mesti upluk-upluke. Maka, halo, coba kita simpulkan gimana supaya kita tidak melupakan mati dan supaya kita selalu ingat mati. Ada resepnya. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat
di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Saya ulang, siapa bilang matamu dewe mau? Ini aku nasihatin kok. Diulang. Ini resep agar kita tidak melupakan mati, agar kita selalu ingat mati. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, matamu juga. Sono, matamu ya. Ya, matamu juga. Termasuk yang belakang tuh, matamu sana. Tuh, ya matamu juga. Yang di atas panggung nggak berani. Ya, matamu juga. Ya, termasuk mataku. Ngapain nggak berani? Matamu. Termasuk mataku juga. Ya, nggak boleh tersinggung. Masa emang bahasanya udah kayak gitu kok? Masa diganti di pelupuk bokongmu? Ini kalau di hadapan Allah nggak ada beda, semua sama. Apa dipikir yang udah naik di panggung sini terus lebih mulia daripada yang dongsong di sana? Dalam pandangan Allah belum tentu yang di atas panggung ini lebih baik daripada yang dongsong di sana. Ini yang tepuk tangan jelas orang miskin. Seneng banget dapat dukungan. Panitia kadang suka diskriminasi, dibeda-bedai. Yang pejabat, yang kaya, taruh di tempat yang terhormat, taruh di atas, dikasih minuman kayak gini. Itu yang sebelah sono dapat apa? Ayo cagak yuk krokotono. Kenapa sih kalau yang kaya mesti di mulia-muliakan rekaruan? Kalau yang miskin dateng dongsong no. Wong melarat iki ora usah didongsongke dongsong dhewe kok. Diulang. Jadikan dunia di tanganmu. Ayo saya nyaut saya. Ya, kalau sebelah sini saya itu artinya sayang. Kalau sono saiton. Ayo semangat. Jadikan dunia di, jadikan akhirat di, dan jadikan kematian di pelupuk. Makasih. Aku ceramah mulai dulu sampai hari ini, baru sekarang ini loh di mata-mata ke. Artinya, tolong diperhatikan. Jadikan dunia di tanganmu. Jangan taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Kalau dunia hanya ditaruh di tangan, jadinya nanti nggak eman. Begitu dapat, dilepas lagi. Begitu terima, dibagikan lagi. Begitu oleh, dindum-dum kemeleh. Ya kayak beliau tadi kasih contoh, ada rezeki bagikan ke panitia untuk kemaslahatan umat. Karena dunia cuma ditaruh di tangan. Mau digenggam terus, ya ndak muat. Mau dipegang terus, ya ndak kuat. Cukup di tangan. Tapi kalau dunia dimasukin ke hati, kalau dunia ditaruh dalam hati, berapapun muat. Karena hati manusia itu luas banget. Hati manusia itu lebih luas daripada samudra. Bahkan kaget ya wis. Salah mecicil lah. Lebih luas daripada jagat raya semesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Diulang. Jadikan dunia di tanganmu, artinya kalau dunia hanya ditaruh di tangan, jadinya nggak eman. Begitu dapat dilepas lagi.
begitu terima berbagi, nggak diambil sendiri karena hanya di tangan, digenggam terus nggak muat, dipegang terus nggak kuat. Beda kalau dunia ditaruh di hati, berapapun muat, karena hati manusia itu luas. Maka jangan taruh dunia di hati. Yuk nyaut, jangan taruh dunia di, jangan masukkan dunia ke dalam. Kalau dunia dimasukkan ke dalam, kurang semangat. Kalau dunia dimasukkan ke dalam, akibatnya ketika memiliki kekayaan dunia yang berlimpah, merasa tinggi, berbangga. Ketika kekayaan dunianya cuma sedikit, berkecil, melihat orang lain yang kekayaan dunianya banyak melimpah, iri, sakit, ingin mendapatkan kekayaan dunia tapi nggak kesampaian, jadi patah. Enak kono kari hati. Ini sing gawe ukara ya kentekan. Loh, ceramah yang mahal itu yang model kayak gini. Nah kalau baca dalil diterangkan, baca dalil disampaikan, kabeh iso. Tapi merangkai kata ini yang susah. Kalau dunia ditaruh di hati, pasti nanti hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Lah hubbud dunia itu ra'su kulli khati'atin, pangkal dari semua kesalahan. Ibu, hubbud dunia, terlalu cinta dunia, itu kalau orang Jawa bilang kedonyan. Ini kan para kedonyan banyak yang datang. Orang kalau kedonyan, cinta dunia, terlalu memikirkan dunia, pasti hidupnya nggak akan tentrem, nggak akan tenang, pasti gelisah, nggak ada kedamaian. Tolong biar komunikatif dan semangat, pertanyaan saya dijawab. Ibu bapak yang hadir di majelis ini, pernah susah apa enggak? Pernah bingung apa enggak? Pernah gelisah apa enggak? Pernah galau apa enggak? Pasti itu urusan dunia. Orang susah, pasti yang disusahin masalah dunia. Orang bingung, pasti yang dibingungin masalah dunia. Orang galau, yang bikin dia galau pasti urusan. Semangat. Pernah ribut sama tetangga? Namanya siapa? Pasti itu urusan dunia. Sorry. Suami istri itu harusnya saling cinta, saling setia, memadu kasih untuk membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Betul? Harus saling cinta, saling menyayangi, saling setia agar kehidupan keluarganya bahagia. Betul? Tapi ada enggak suami istri yang sering cekcok? Ada enggak suami istri yang ribut? Pasti itu urusan dunia. Yang bikin cekcok pasti perkara dunia, yang bikin ribut pasti urusan dunia. Sampai hari ini saya belum pernah dengar ada suami istri gegeran gara-gara sholat tahajud. Yang sing akeh ya gegeran perkara duit, perkara blonjo. Salah. Sing lanang baru datang suami baru datang masuk rumah langsung disengap. Sing lanang arep ngomong lagi mangap wis diemplok hop. Arep ngomong lagi mangap wis diemplok hop. Akhirnya brotol tukang ngisor pret. Maka sekarang banyak laki-laki yang ikut kelompok Gasumo, gerakan suami males omong. Arep ngomong dimplok, padahal suami kerja, cari nafkah, cari duit, begitu dapat biasanya dikasihkan istri semua. Itu suami rondok goblok. Sampai suami mau beli rokok, mau ke warung aja minta duit sama istri. Apa nggak sadar duit itu kalau udah masuk ke bendahara umum metune
Bisa keluar tapi harus mengajukan proposal dulu. Pakai tanda tangan RT, tanda tangan RW, tanda tangan lurah. Bapak, kalau dapat duit itu jangan semua dikasihkan istri. Harus ada duit laki-laki. Makanya peci bapak yang warna hitam itu didesain ada selempitannya. Itu bukan tanpa maksud. Ya sebagian masukin situ. Ya Allah. Anak harusnya berbakti kepada orang tua, betul? Anak wajib memuliakan orang tuanya, betul? Semangat. Tapi ada nggak anak yang berani sama orang tua? Ada nggak anak yang menentang dan melawan orang tuanya? Itu namanya anak apa? Anak uang. Pasti itu urusan dunia. Anak kok sampai berani sama orang tuanya, menentang orang tua, melawan orang tua, pasti itu urusan dunia. Belum pernah terjadi ada anak ribut sama orang tuanya gara-gara puasa Senin Kemis. Saya ngake ya perkara pembagian warisan yang dianggap nggak adil. Lah iya, wong aku sing ngeramut yah mono yah mine kok bagiane padha. Wong tuwek kok ora adil. Kono penak ra melok ngerumat oleh bagian sakmono ambane. Lah aku sing yah mono yah mine leh ngeramut taun-taunan bagiane kok mek padha. Biasane lambe-lambe wedok sing lecek. Satu kantor, satu organisasi, satu partai, satu pekerjaan, itu harusnya kan saling mendukung, saling mengisi, saling melengkapi dan bekerja sama demi kemajuan, betul? Tapi ada nggak yang saling iri dengki? Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Kalau soal beda pendapat sih gampang, duduk bersama musyawarah kelar selesai. Tapi kalau udah menyangkut beda pendapatan susah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk diulang lagi. Woi, jadikan dunia jadikan akhirat dan jadikan kematian di pelupuk. Jadikan akhirat di hatimu sehingga tidak ada ruang, tidak ada rongga untuk dimasuki urusan dunia. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ini simbol bahwa kematian itu dekat, udah di pelupuk mata. Sadari bahwa kematian itu dekat. Maka diungkapkan, jadikan kematian di pelupuk matamu. Sadari bahwa kematian itu makin dekat. Bapak Ibu para jamaah, orang yang cerdas adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin jauh dan menjauhi sesuatu yang makin dekat. Mesti bingung. Ya, saya ulang, saya sadar yang saya omongi kelihatannya kurang begitu cerdas. Dilanjut apa enggak ini? Orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Artinya bagaimana? Mendekati sesuatu yang makin dekat. Apa itu? Detik kematian makin dekat. Maka dia mendekati kematian yang makin dekat itu dengan cara mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, beramal solih sebanyak-banyaknya sebagai bekal menghadapi kematian. Dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Apa itu? Dunia.
dunia ini akan kita tinggalkan atau akan meninggalkan kita, maka dijauhi. Halo, dunia makin jauh akan ditinggalkan, betul? Maka orang mati itu diistilahkan dengan meninggal karena akan ditinggalkan memang dunia. Lah orang bodoh, dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat, kematian makin dekat, tapi dia malah menjauh. Dia nggak pernah ingat mati, nggak mempersiapkan diri menghadapi kematian, nggak nyadar kalau mau mati. Padahal udah dikasih peringatan nama Allah. Sorry, kulit udah keriput. Itu peringatan dari Allah, tapi dia nggak nyadar. Woi, gak gelem nyebut. Rambut yang dulu hitam berubah jadi putih, itu kan artinya meninggalkan dunia hitam. Berarti udah saatnya meninggalkan dunia hitam. Tapi yang ngeyel disemir, karepe lo nggak mau tua, gigi pada rontok, untung merotoli, itu kan ya peringatan kalau udah tua. Yang ngeyel malah sing disalahke bakul satene alot, untune protol. Ya pancen wis tuwek, malah saiki wedok-wedok ya akeh sing untune dipageri kawat. Sing arep nyolong untumu sing merongos ya sapa? Irung pesek ya disuntik bangir. Karepe saiki modele ra ngono to. Pesek ya pesek, kaya aku pesek. Ben pesek ya wis gaweane Gusti Allah. Pesek manis wek. Mbok dihina dinyek kaya apa pancene pesek. Ya ora kudu suntik bangir. Ngapain merubah ciptaane Gusti Allah? Ngapunten, woi, kulit wis keriput ya berangkat yang salon dikenceng-kencengin. Ngododo gile asli nih wis karek tengeret tok ngelembreh. Ngono ku ya disontek silikon ben mentek-mentek neh. Kok gak nyadar nek wis tuwa. Niki kata sing Jawa nggih. Ya wes, saya pakai bahasa Jawa agak banyak, nggak apa-apa ya. Nah, yang belum Jawa menyesuaikan. Loh, beliau Pak Aswari ini juga Jawa, cuma bukan Jawa Barat, bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, tapi jawaban atas keinginan masyarakat Sumatera Selatan. Angel nggih kata-kata ngene. Wajib nambahi. Kalau aku sih jawaban atas harapan kamu. Ngapa tuwek-tuwek melek sono maksud saya, bukan situ. Ojo banter-banter guyu untukmu kari loro mrotoli engko. Orang bodoh itu menjauh dari sesuatu yang makin dekat, kematiannya makin dekat, tapi dia malah menjauh. Dan dia mengejar sesuatu yang makin jauh, mendekati sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia makin jauh akan ditinggalkan. Tapi dia malah memburu dunia, mengejar-ngejar dunia. Wong umure lo wis 73 tahun, nggak kok sek belantik wedhus. Delan ganteng wedhuse timbang wonge. Ben kesinggung ya wis. Lho nek Pak Lurah blantik wedhus kan urusane nggo apa? Nggo korban, nggo akikah. Oh nek pengajian digorok, nyumbang wedhus ora lurahe? Enggak. Lurah model apa? Lawang yang jauh-jauh dari Lahat langsung lung nyumbang kok lurah ra nyumbang. Ya wis nyumbang kiai ini wae.
Ya sampean aja tepuk tangan, sampean dhewe ya ora melu nyumbang ngono. Wong iki ya gratisan. Ya Pak Lurah suruh nyumbang wong modale nggo pilihane urung balik sampai saiki ya. Modale akeh, soalnya sampeyan gak dikai duit ya gak gelem milih. Sampai sekarang modal belum balik. Gitu, makanya esok periode berikutnya pilihan meneh. Itu baru modal, belum kalau ada orang punya hajat, warganya punya hajat, mesti kepala desanya yo dateng. Yo mau ngasih buah sedikit yo, mesti diomong sak kampung. Wong kepala desa 20.000. Enggak nyonyor. Penghasilannya kepala desa lo piro. Mulane sampai ra iso lemu. Ya. Ayo diulang sama-sama. Oi. Oi. Diulang. Jangan takut. Jangan lupakan. Selalu ingat. Jangan cari. Cari mati itu gimana? Ya termasuk bunuh diri, itu namanya cari mati. Larangan keras, dosa besar. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Ojo mbok tibake awakmu nanggone kerusakan. Jangan kau jatuhkan dirimu pada kerusakan, termasuk bunuh diri. Ndak boleh itu cari mati. Gara-gara putus cinta bunuh diri. Maunya minum racun serangga, baygon karepe keliru seprit. Yang belum saatnya ada loh itu cerita kayak gitu. Mau gantung diri gara-gara putus cinta. Bawa tambang yang gede, panjang, naik ke pohon yang gede, pohonnya tinggi, diikat ke dahan yang besar, oh langsung diikatkan ke leher. Niatnya mantep, jadi mau loncat dibaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendat krana ngilangaken hukume hadas cilik. Saking semangatnya mencolot kerusak gedabok gak mati soalnya tampare kedawan. Tambangnya kepanjangan ya kelengsreh. Termasuk cari mati itu kalau orang Jawa bilang ngedang kolo. Kok gak nyaut ya? Ini sama nih Jawa apa Gibas? Termasuk cari mati itu ngedang kolo, itu namanya cari mati. Contoh, udah jelas-jelas ada tabligh akbar, majelis taklim kayak gini, pengamanannya ono linmas, ono banser, ono tentara, ono polisi, bikin onar, bikin kerusuhan, tenda mau dirubuh nih, itu namanya cari mati. Udah jelas-jelas NKRI harga, Ahlussunnah wal Jamaah harga diri. Iki wong NU ora to iki ora pati nyaut. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah harga diri, NKRI harga mati. Ayo, Ahlussunnah wal Jamaah harga, NKRI harga. Lah kok nggak mau mengakui keutuhan NKRI, malah ingin memecah belah persatuan, memecah belah kebinekaan, memecah belah keutuhan NKRI, mengusung isu SARA macam-macam yang bikin perpecahan. Itu namanya cari mati. Udah tahu kalau Pancasila falsafah negara Indonesia final kesepakatan seluruh komponen bangsa. Nggak mau nerima Pancasila, itu cari mati. Yang nggak mau nerima Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia, jangan hidup di Indonesia, jangan injak bumi Indonesia, jangan minum air Indonesia, jangan hirup udara Indonesia. Minggato. Marah ya aku ini. Katanya mau memperbaiki Indonesia. Apanya yang mau diperbaiki? Indonesia ini apik tatanane. Biar Indonesia itu syar'i. Kurang syar'i apa? Kurang islami bagaimana Indonesia? Udah islami. Kalau mau dandani kono lo Irak dandanono. Syria dandanono kono. Palestina yang sekarang lagi dicaplok sama Israel. Yerusalem
kota suci tiga umat beragama, kota suci ketiga umat Islam setelah Makkah dan Madinah. Sekarang dicaplok sama Israel, mau dijadikan ibu kotanya Israel, dan sudah diakui oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump laknatullah alaih. Titenono omonganku, Donald Trump nang kene tak jotosi mbak. Wani wong tuwek kok ora wani. Jongkrokno goling kuwi. Lara atiku. Wis titenono omonganku, gak kira suwe wong. Kalau enggak turun dari jabatan presiden mesti mate dhisik wong. Ben zalim keliwat. Kita doakan, kalau saya menyerukan kunut nazilah untuk kebebasan Yerusalem, untuk kemerdekaan Palestina, untuk saudara-saudara kita muslim yang di Palestina. Isone bantu doa kok, kunut nazilah mendoakan mudah-mudahan Palestina segera diberi kebebasan, diberi kemerdekaan. Karena Palestina dengan Indonesia ini punya hubungan historis yang sangat kental, sangat kuat. Palestina termasuk negara yang pertama mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Woi, woi, ya mudah-mudahan naik dengan pengakuan Donald Trump Yerusalem di dadekno negarane, ibu kota negarane Israel ini bisa menjadi wasilah bersatunya umat Islam seluruh dunia. Ya muga-muga ngono. Indonesia pernah ngalami geknane kae pas do demo Ahok 7 juta umat Islam kumpul bersatu, jarene ngono. Nah itu, lah sekarang kalau demo Donald Trump, yo jangan cuma 7 juta, umat Islam seluruh dunia harus bersatu, membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa. Kowe kok gak tepuk tangan tak antemi kok. Telat. Aku tak rewangi bengok-bengok kaya ngene kok. Lho nek iki harus dibelani betul nek iki. Lah nek urusan politik iki ojo nemen-nemen. Iki urusan agama betul kalau ini. Palestina. Woi. Wong-wong iki do mlempem kok saiki. Biyen Jakarta rame nih rambutai wong. Saiki jejal. Oh berarti do rono no Amerika, gak usah berangkat yang Amerika, no Amerika ae. Wis didongakne bareng-bareng. Ngoten nggih? Lho kok jam 5 moro-moro. Ya. Woi. Oke, diulang sama-sama sekarang, diulang sama-sama. Jangan ya. Lho nek aku lali iki berarti aku isih wong. Lah nek ora tau lali tambah medeni wong. Ngono lho. Jangan takut, jangan lupakan, selalu ingat, jangan cari, tapi rindukan, karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Oleh karena itu, sambutlah kematianmu dengan berbekal takwa. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Dan berbekallah kalian semua, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Gimana caranya? Satu, woi, orang kalau udah meninggal yang bisa dijadikan bekal selamanya, pahalanya terus mengalir, itu kan ada 3. Sebagaimana sabda Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bi awalatin shalihin yad'u al hadits wa kama qala. Sorry ya, meskipun saya bacanya pelan-pelan, situ juga nggak paham. Ketika
manusia udah mati, terputus pahala amalnya kecuali 3. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh-solehah yang selalu mendoakan. Betul? Maka kalau orang Jawa, orang meninggal, mayat di kuburan itu dikasih bantal yang terbuat dari tanah disebut gelu. Itu singkatan dari kabeh amale tugel kecuali telu. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak soleh-solehah yang selalu mendoakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, sedekah jariah. Tadi di sana juga saya sampaikan, sedekahmu adalah lampu penerang di alam kuburmu dan di akhiratmu. Oi. Oi. Sedekahmu adalah penolongmu di kehidupan akhiratmu. Ketika sadar bahwa amalmu nggak begitu banyak, maka salah satu penolongnya adalah sedekah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, salah satu syarat untuk masuk surga harus jadi orang yang loman, dermawan, suka berderma, suka memberi, suka bersedekah, tidak bakhil, tidak pelit. Karena selamanya orang bakhil, orang pelit nggak bisa masuk surga. Woi, kira-kira nanti kalau ada infak keliling, ibu bapak diminta jariahnya, ikhlas apa enggak? Harta itu memang jadi fitnah. Kalau udah bicara harta, itu yang dipikir bukan manfaatnya, bukan hukumnya, tapi jumlahnya. Yang penting dapat banyak, yang penting jadi milikku. Kalau dikasih tahu manfaatnya, biasanya suka menghindar. Hartamu biar manfaat, belanjakan di jalan Allah. Semua juga tahu. Tapi kenyataannya kadang malah menghindar. Sorry, ada panitia pembangunan masjid bawa stop map folio minta sumbangan. Padahal habis panen, pegang duit, lagi duduk di teras rumah. Tahu ada panitia dari jauh bawa stop map folio, wis ngomong, tarian meneh. Tarian. Akhirnya masuk rumah, ya Allah, malah menghindar, pintu ditutup. Namanya panitia ingin dapat sumbangan, meskipun pintu tertutup tetap aja belok. Berdiri depan pintu, ucap salam, assalamualaikum, nggak jawab yang di dalam, takut ketahuan. Nggak jawab tapi ngintip. Nah, sing guyu tahu gitu panitiane salam meneh, assalamualaikum, nggak jawab sampai 3 kali nggak jawab. Mohon maaf, kadang-kadang malah anak dipesen suruh bohong. Anak dipesen, nak, bapak kae engko nek rene takon ibu, kandhani ibuke ora omah. Akhirnya panitia menggok bener, takon nang anake, nak, buke nomah nak. Ya nomah, tapi mang pesen aku kon ngomong nek buke ra nomah. Ya memang anak kecil. Loh kenapa sih kita harus seperti itu? Coba kita bikin. Yang dibawa panitia tadi apa? Stop map, sumbangan, betul. Tapi bukankah sesungguhnya itu adalah tiket surga? Anda itu jangan aneh loh. Dibawain tiket surga langsung diantar ke rumahmu. Tapi kenapa kamu kok malah mendelik? Wis menengok. Aku ngomongnya tak pikir. Bahkan anak disuruh bohong, itu dosa double-double loh itu. Kalau ngasih nominalnya, wis pokoknya gak pantas diomong. Orangnya lo kaya raya, kalungnya sak rantene kapal, gelangnya kerompyong, tangan kanan kiri pakai gelang, mulai ugel-ugel tekan kelek. Nyumbang masjid 5.000. Ada apa enggak yang kayak gitu? Orangnya pasti datang, ayo pakai kerudung warna apa orangnya? Kalau dihadapkan pada pilihan dunia sama akhirat, pasti pilih dunia, akhiratnya kalah. Coba, tolong perhatiin. Misalnya, saudara semuanya pegang duit 50.000. Pas, satu ada acara dangdut. Ditiketkan, tiketnya 50.000. Artisnya bagus-bagus. Via Valen, Nela Karisma, Tasya Rosmala, Jihan Audi, Saskia Gotik,
cita-citata. Anak buahku kabeh. Tiketnya 50.000. Nah, satu acaranya tabligh akbar, pengajian yang ceramah Anwar Zahid. Tiketnya 50.000 juga. Ayo duitmu 50.000 itu pilih untuk pengajian apa dangdutan? Munggah rene. Ngerti ngene gak berangkat aku. Itulah kita. Woi. Woi. Disuruh sedekah banyak itu, ya Allah ya Karim, abote. Padahal semuanya tahu. Ayo saya tanya, ada pertanyaan yang bisa jawab boleh pulang duluan. Sedekah 5.000 sama ikhlasnya dengan 10.000, pahalanya lebih banyak 5.000 apa 10.000? Sama-sama ikhlas, lebih banyak mana pahalanya sedekah 10.000 sama 20.000? 20.000 sama 50.000? Lebih banyak mana pahalanya sedekah 50.000 sama 100.000? Lah ini nanti ada panitia keliling bawa kardus minta infak. Ini rungok nih 50-50. Nah, 50% untuk panitia, 50% untuk anak-anak yatim saya di pesantren saya. Kok nono tak antemi? Kapan nyumbang anak yatim, kapan nyumbang anak saya? Kalau nggak saat kayak gini, ini kesempatan, momentum, peluang emas. Saman mau nganter ke Bojonegoro 20.000 ngono. Lah nek melalui ngene iki kan otomatis tersalurkan. Alhamdulillah. Ini saya justru menolong sampean. Membantu sampean. Sampean membantu, Masya Allah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kata Rasulullah. Saya dengan orang yang membantu anak yatim itu seperti dua jari ini dekatnya di surga. Deket banget. Halo. Lah nanti ini ada yang keliling. Panitia rungokno. Gak gelem 50-50 gak sido. Nah aku sing bunga-bunga kok. Wong kumpul semene akeh ya ora mergo panitia, mergo sing ceramah Anwar Zahid. Enggak mudah. Sing ngarep ora maringi mulya sik tak dongake kejelungup. Tekan omah dibergi gendruwo kae. Ketara medhit ora gelem ngisi kok. Sampean nanti bawa duit, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000 duit sampean itu. Terus kira-kira nanti panitianya keliling bawa kardus. Kira-kira yang sampean kasihkan duit berapa? 2.000. Coba saya ulang, barangkali saya salah pendengaran. Perasaan pilihannya kan cuma 3, 100.000, 50.000 sama 20.000. Sampean ada duit 100.000, ada duit 50.000, ada duit 20.000. Terus panitianya keliling bawa kardus minta sumbangan untuk masjid dan anak yatim. Nah, kira-kira nanti yang sampean kasihkan berapa? Bener ya? Bener kok. Lah terus duit sampean 2.000 itu ada dua. Yang satu duitnya anyar gris masih baru, yang satu duitnya lungset. Yang dikasihkan yang mana? Ya kayak rupamu. 2.000 njaluk swarga. 2.000 minta istana di surga, minta bangunan indah di surga. Untuk pakune tok siji. Loh, rapopo Pak, rapopo Pak. Sing penting ikhlas Pak. Wong sedekah ikhlas kuwi akeh. Soale ora mikir ana pirana dompet tokno, ikhlas kuwi. Nek ape sedekah kok. Lah, iki bumbu jangan teh. Lah, sesuk buwo. Loh, terus kotangku taline pedhot. Iki lek tak sedekahno kabeh sesuk blonjo apa? Kuwi tandane wong ora ikhlas. Tak dongakne sing 100.000 mlebu swarga. Ya ora wani amin, ketara rencanamu mek 5.000 to. Saya itu kapan hari itu bahkan ada yang kasih cincin, ada yang kasih kalung. Masya Allah. Emang lagi duitnya itu dia cuma sedikit. Jadi kalungnya itu ditetel Bu untuk bantu anak yatim, untuk bantu pesantren. Cincin ditetel. Satu majelis itu saya dapat 5 cincin. Ya Allah ning Kalimantan. Dek nenggone kene iki oleh pira ki engko? Loh, wong nek medhit ya ngono kuwi. Tapi saya yakin di antara sekian ini ada yang tulus, ada yang Masya Allah ternyata mesti ada. Pasti ada.
Ora mikir sampean medhit ngono kok. Apa wis dilebokno sak kok. Loh, yang tadi gelangnya ketok, dilingke saiki malah dipelorot ngene. Mau kalungnya ketok ya didelikno. Mbah wong wedok. Monggo panitia, monggo bareng-bareng nanti dilanjut keterangan dikit terus doa. Jangan bubar dulu sebelum doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama yuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Panitia dari luar sing arep mulai cegat nek perlu jongkrokno kali. Wis ora nyumbang minggat belum doa. Panitia harusnya dari luar, disisir dari luar biar yang mau pulang kayak nggak jadi pulang. Nggak perlu jongkrokne kali. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Diulang sekali lagi sama-sama. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin. Diulang. Salatullah salamullah ala
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Operator yang gertak gembeng kok mesti volumenya dicilekno. Ndak nek jebol sonmu, son elek. Piro regane? Tak tempui nek jebol. Pasti kalau saya teriak nada tinggi, mesti langsung dicilekne volumenya. Dikira aku gak kroso. Bisa pengalaman aku karo sampean. Aku bendino cekelanku ngene iki. Ilahi nafisil kuraba minal asina wal atba. Ilahi nafisil kuraba minal asina wal atba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan infak dan sedekah yang panjenengan berikan bisa menjadi tabungan amal yang takkan terputus pahalanya sampai hari kiamat, menjadi penebus atas segala dosa-dosa kita, menjadi benteng atas azab kubur nanti di alam barzah, serta bisa menjadi saksi kelak di akhirat nanti. Rongewu amine banter. Saya mohon maaf karena tadi datangnya terlambat bareng Pak Aswari Rifai. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau tadi, keterlambatan ini bukan kami sengaja. Sesungguhnya tadi dari lokasi pertama belum jam setengah 2 udah meluncur. Nah, perkiraan jam 3 udah nyampe sini maksimal. Tapi karena tadi sempat ada jalan yang sangat parah, ada pickup yang muat batu, muat semen, itu mancep di situ, udah ngewangi, melu nyurung, tapi ternyata tetap nggak bisa diangkat, nggak bisa jalan itu mobil, akhirnya balik arah, muter lagi. Nah ini dampaknya kalau kepala daerahnya belum maksimal dalam membangun infrastruktur jalan. Nah, ini salah satu hikmah beliau Pak Haji Aswari Rifai hadir di wilayah sini. Beliau kan tahu langsung kondisi jalan, bagaimana seakan-akan tadi kita lagi jalan di laut gini. Kelotak. Yang nggak janji sih, insya Allah nanti kalau udah jadi gubernur, akses jalan ini mudah-mudahan diprioritaskan, infrastruktur ini mudah-mudahan diprioritaskan oleh beliau. Saya nggak mau janji, orang gubernurnya bukan saya. Bahkan beliau saya larang untuk terlalu banyak menebar janji. Karena sekarang banyak yang suka janji, tapi ya cuma janji aja. Nggak ada kenyataannya. Maka sekarang jangan mudah tertipu oleh janji-janji palsu. Kali lagi pilih figur, okay? Karena panjenengan semua belum sholat asar. Saya mohon maaf banget, sedianya saya mau ceramah di sini lama 2 jam. Makanya tadi udah persiapan sama Pak Aswari, sekira jam 3 kita udah naik, saya udah ceramah. Jadi maksimal ceramahnya bisa dan minimal bisa 1,5 jam. Seperti yang di sono tadi, lama 1 jam 45 menitan. Nah karena waktunya longgar. Tapi karena ini tadi sempat ada gangguan teknis di perjalanan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kerinduan ini akan terobati nanti ketika beliau udah jadi gubernur.
Ya, saya akan menyapa dan senang banget saya di sini nih Bu, rasanya kayak ngaji di kampung sebelah. Rasanya saya nggak nyabrang lautan nggak, karena saya naik pesawat. Jadi lawang ya ketemu podo wong buruk-buruk kayak rasanya kayak ceramah di kampung sebelah ngono lho Bu. Masya Allah saya seneng banget. Saya nggak merasa berada di Palembang. Ndak, ya perasaan kayak neng tonggo desa ngono. Subhanallah, dulur-dulur saya yang ada di sini alhamdulillah seger kabeh. Iwak peyek, sego tahu, sampai tuwek tambah ayu. Iwak peyek, sego tahu, nek wis tuwek ora payu. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Mudah-mudahan membawa manfaat, maslahah, barokah bidini wa dunya wal akhirah. Hajat kita semua, terutama hajat Pak Aswari Rifai, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadhil qaryah aminatan mutmainnatan tajri fiha ahkamuk wa sunnatur rasulik. Allahumma ja'al hadhil qaryah ma'muratan bi'ibadikal salihin wa ma'muratan bi'ibadikal mu'minin wa ma'muratan bi'ibadikal mukhlisin wa ma'muratan bi'ibadikal muttaqin. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.